Dan seperti biasa akan kami hadirkan muqaddimah sekelumit tentang fikih. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana tayamum dan apa sih sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayamum. Kemudian kita juga membaca sunnah-sunnah di dalam bertayamum. Maka sekarang kita akan membahas apa yang membatalkan tayamum. Qala Imam Abi Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa talamidati bi tarin amin. Ila anqal walladhi yubtilu tayammuma, yang membatalkan tayammum thalathatu asya, 3 hal. Kita baca teksnya dulu, syarahnya nanti. Kita baca teks sesuai dengan yang ditulis oleh pengarang yaitu Imam Abi Suja. Yang pertama adalah ma'abtalal wudu'ah, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Jadi kalau yang membatalkan wudu, hitung kembali ke bab wudu. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Karena tayamum pengganti wudu, maka kalau membatalkan wudu membatalkan tayamum. Karena tayamum pengganti wudu. Wa ru'yatil ma'i fi ghairi waqti sholati, dan melihat air. Melihat air di selain waktu salat. 1 judul wariddah dan murtad. 3 disebutkan oleh pengarang yang membatalkan wudu, kemudian melihat air di selain waktu sholat, kemudian yang ketiga adalah wariddatu murtad. Baik, ini adalah yang membatalkan tayamum karena sebab faqdan hissi saja. Maka kita akan rinci lebih luas lagi, karena sebab orang boleh bertayamum itu 2, dan 2 itu kalau disimpulkan jadi 1 lagi. Sebab diperkenankan kita tayamum adalah karena fuqdanul ma, tidak adanya air. Dan air tidak ada 2, air tidak ada secara sesungguhnya, atau air ada tapi seperti tidak ada. Lah kalau air tidak ada secara sesungguhnya, tadi dibahas yang membatalkan tadi ini ma'abtalal wudu. Sementara di bab sebelumnya sebab-sebabnya ada karena sakit dan sebagainya. Kalau orang karena sakit biarpun lihat air, kalau ada orang boleh bertayamum karena sakit biarpun lihat hujan deras tetap enggak batal tayamumnya. Karena memang air ada, biarpun air ada tetap sah karena sakit. Makanya pengarang ini hanya menjelaskan tentang yang membatalkan tayamum karena sebab air tidak ada secara sesungguhnya. Adapun karena sakit, karena takut tadi, ketakutan karena sakit dan lainnya belum dibahas. Tidak dibahas di sini, tinggal kita yang akan menjelaskan nanti. Ini tugasnya yang ngajar biasanya begitu. Nah ini. Murtad. Jadi kita rinci yang membatalkan tayamum ya. Yang pertama adalah air ada secara sesungguhnya. Air tidak ada secara sesungguhnya. Kalau air tidak ada secara sesungguhnya, jelas yang membatalkan tayamum, yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Mohon maaf. Ini masalah tayamum bukan wudu. Yang kedua adalah melihat air. Dan melihat air ini dikembalikan kepada bab diperkenankan tayamum. Melihat air bukan kelihatan di mata. Yakin adanya air, mendengar berita. Misalnya biarpun kita lagi di dalam kamar, wah ada banjir di luar. Tinggal kita lihat ada atau tidak. Makanya ini dikembalikan kepada pembolehannya. Yang memperbolehkan kita bertayamum, kita kembali ke sana. Kan kemarin ada batasan. Air dikatakan tidak ada secara sesungguhnya, kan ada batasan. Ada haddul ghauth. Dicari dulu sebatas 300 ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Lah yang membatalkan itu air ada di mana? Atau air ada di Jogja? Ya nggak ada guna lagi, balik lagi ke sana. Harus paham yang pertama lagi. Jadi jangan sekedar air ada di mana. Oh air ada di rumah, di kamar. Oh enggak. Bukan sekedar di kamar. Di mana air ada yang membatalkan kita tayamum? Nah, ini loh. Bukan sekedar air ada di rumah kita, enggak. Sama. Di sebatas kita menjerit haddul ghauth 300 ke depan, 300 atau 250 lah kurang lebih. 300 ke depan, 300. Kalau jika ada air ada di sekitar ini, maka batal tayamum kita. Yakin. Yakin ada. Ya.
Kemudian juga jika air itu yakin ada air di mana? Di antara 300 meter sama 3 kilo. Ini haddul ghurub yang sudah disebutkan tadi pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau misalnya tidak hanya sekedar air di kiri kanan kita, akan tapi lebih jauh lagi seperti batasan yang kemarin. Misalnya air ada tapi tidak di sini, tapi ya 1 kilo dari tempat ini. Dari mana itu tahu? Banjir tuh. Wah, telepon sana. Wah, kini banjir. Makanya kembali ke bab yang pertama, seperti kita wajib mencari air ke sana karena yakin adanya air. Tapi kalau ada air lebih dari 3 kilo, ya biarin banjir di sana, nggak urusan kita. Tetap tidak batal tayamum kita. Ini adalah tayamum yang diperkenankan karena tidak adanya air secara sesungguhnya. Yang membatalkan yaitu ditambah murtad. Orang murtad membatalkan tayamum. Nah, kemudian jika orang itu bertayamum karena air itu ada tapi seperti tidak ada, yang membatalkannya ya sama yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, iya. Tapi yang kedua bukan melihat air. Melihat air nggak batal wudunya. Ini nggak berlaku ini. Tek ini nggak berlaku. Kenapa? Biarpun air segudang tetap saja sah kok tayamumnya. Bahkan dia boleh tayamum di atas gudang, di atas kolam air. Karena sebabnya apa? Sebabnya adalah air ada tapi seperti tidak ada. Contoh dia sakit, kata dokter awas jangan pakai air bu, nanti tambah parah penyakitmu. Maka dia bertayamum, biarpun hujan deras tetap tidak batal tayamumnya. Ini dibedakan. Maka musannaf pengarang hanya membicarakan tentang yang membatalkan tayamum, tayamum yang sebabnya karena air tidak ada secara sesungguhnya. Sementara sebab tayamum sebelumnya disebut tentang bagaimana orang sakit dan sebagainya. Sementara kalau orang sakit biarpun ada gudang air tetap tidak batal tayamumnya. Nas. Maka yang membatalkan tayamum adalah apa? Zawalus sabab. Hilangnya sebab. Baru bertayamum belum sholat sembuh kata dokter. Boleh pakai air. Maka wajib pakai air. Belum sholat baru tayamum. Setelah tayamum begini, datang dokter datang. Wah itu sudah bagus ini. Sudah utuh. Batal langsung tayamumnya. Ini kata zawalus sabab. Hilang sebabnya. Sama yang kamar mandinya jika jaga harimau. Mau sholat, lagi bertayamum, lagi mau sholat. Belum sholat. Harimaunya pergi, batal tayamumnya. Karena sebabnya sudah hilang. Inilah. Kemudian yang kedua adalah murtad. Yang ketiga. Jadi sama, cuman yang kedua dirubah. Bukan ru'yatul ma'i, akan tapi bukan melihat air, akan tapi yang kedua diganti dengan hilangnya sebab. Kemudian yang ketiga sama, murtad. Ini adalah yang membatalkan tayamum. Baik ini. Kemudian masalah ru'yatul ma'i, melihat air, ini dibedakan. Melihat air itu kapan? Masuk kaidah dulu sederhana. Kapan seseorang itu mengulang sholatnya yang dilakukan dengan tayamum? Dan kapan tidak harus mengulang? Harus tahu. Ada orang sholat dengan tayamum tetap harus diulang. Ada orang yang sholat dengan tayamum tidak perlu diulang. Maka sholat yang dilakukan dengan tayamum sebabnya dua, maka wajib diulang. Yang pertama, tayamum karena air tidak ada secara sesungguhnya. Yang kedua, di tempat yang biasanya ada air. Di situ biasa ada air, tiba-tiba hari itu nggak ada air, maka nggak umum air tidak ada di situ, maka dia boleh bertayamum karena sebabnya air memang tidak ada secara sesungguhnya. Yang di tempat yang biasanya ada air, maka dia nanti kalau sudah ada air wajib mengulang tayamumnya. Tapi kalau orang bertayamum karena air tidak ada secara sesungguhnya, tapi di tempat yang umumnya tidak ada air, di negeri yang memang tidak ada air, atau di padang pasir, maka dia tidak wajib mengulang sholatnya.
Yang kedua adalah tayamum yang tidak harus diulang adalah fukdannya bukan fukdan hissi, air bukan tidak ada secara sungguhnya, tapi air ada tapi seperti tidak ada, maka dia tidak wajib mengulang. Contohnya tadi yang sakit. Kalau orang tayamum karena sakit menurut petunjuk dokter dia nggak boleh pakai air, kalau pakai air lambat sembuhnya atau tambah bahaya, maka dia bertayamum dan tidak wajib mengulang. Ini. Lah melihat air untuk tayamum yang disebabkan karena tidak ada air secara sesungguhnya batal jika ini sebelum sholat. Misalnya kita bertayamum, habis tayamum belum sholat, tak taunya ada hujan deras, maka batal tayamum kita. Tapi kalau sudah kita masuk waktu sholat, dilihat kalau kita sudah masuk sholat atau selesai sholat, setelah masuk sholat kita masuk sholat, setelah Allah bawa masuk sholat. Lah ini batal tidak tayamum kita? Hujan deras. Dilihat jika sholat yang dikerjakan itu pun akhirnya harus diulang, harus diulang. Model tayamum tadi yang di tempat yang tidak ada umumnya air ada, kan wajib mengulang tayamumnya. Maka jika dia melakukan sholat yang memang harus diulang karena tayamumnya adalah di tempat yang biasanya ada air, maka sholatnya batal. Kenapa? Biarpun tidak dibatalin pun harus ngulang kok dia, karena sudah ada air, batal. Tapi jika tayamumnya itu adalah sholatnya memang sudah sah dan tidak perlu diulang, maka di sini ulama mengatakan enggak, selesaikanlah karena sudah masuk waktu sholat. Begitu. Ini maka kalau tapi dia boleh memutus. Nah, ini perbedaan. Jadi makanya berbicara tentang tayamum itu harus mulai dari awalnya itu faham. Sebab diperkenankan tayamum kan ada dua, makanya saya gaji kedua. Fukdan hissi sama fukdan maknawi. Air ada tapi seperti tidak ada, atau air ada secara sesungguhnya. Maka di saat air ada seperti tidak ada, maka yang namanya air sebanyak apapun nggak ada artinya, tetap sah tayamumnya. Tapi di saat air ada, air tidak ada secara sesungguhnya, lah ini kalau ada hujan, ada air datang, batal kalau memang dia itu menemukan air belum sholat, habis tayamum belum sholat. Tapi kalau dalam keadaan lagi sholat, dilihat ada dalam keadaan sholat, ada setelah sholat. Saya bahas yang setelah sholat dulu biar rinci enak. Kalau Anda selesai sholat, lah kok tiba-tiba ada hujan deras, ya biarin, alhamdulillah. Ngulang sholat enggak? Ya enggak dong, kan sudah beres sholatnya, ya kan? Kalau sebelum sholat sudah jelas batal ya. Ini setelah sholat hujan deras, mau gimana tayamum kita? Ya sudah selesai. Lah tapi kalau dalam keadaan tengah sholat, ini gimana nih? Waduh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hujan deras. Lihat, ini sholatmu itu memang sholat yang sudah cukup, gak harus diulang nanti, atau harus diulang? Kalau sholatnya yang harus diulang karena tayamum tadi, kan ada jenis tayamum yang harus diulang. Karena memang tayamum yang harus diulang sholatnya, maka ya batalin saja. Kenapa? Biarpun kau teruskan tetap harus diulang, karena ada air sudah. Nah, tapi jika sholatnya adalah sholat yang tidak harus diulang lagi, maka boleh memilih. Kita boleh lanjutkan sampai selesai, atau boleh kita putus untuk mencari kesempurnaan. Nah, termasuk keluar dari khilaf, bebas. Bagi yang lagi tengah sholat tiba-tiba ada hujan deras, kemudian setelah itu ternyata sholatnya adalah sholat yang memang nggak perlu diulang lagi, dengan tayamum tadi nggak perlu diulang lagi, maka dia boleh memilih. Boleh dia memutus karena ada air, ada sebab, kemudian atau boleh dia meneruskan karena memang dia sudah berada di dalam sholat.
Maka lebih baik, ulama mengatakan lebih baik diputus kemudian dia memulai lagi sholat baru lagi, keluar daripada khilafnya para a'immah, katanya begitu. Sebab mengatakan, sebagian mengatakan ada yang enggak sah karena sudah ada hujan, tetap batal sholatnya, seperti itu. Baik, ini adalah masalah tayamum ya. Dan di negeri Indonesia Raya selama ini yang dibahas tayamum itu kan di saat air tidak ada rata-rata. Padahal kalau sudah di negeri kita bukan itu yang terjadi. Air ada seperti tidak ada, itu yang berlaku. Mana ada padang pasir di sini? Cuman kalau pembahasan fikih biasanya lebih banyak membahas air tidak ada. Kebayang di padang pasir atau musim kemarau panjang. Biarpun kemarau panjang masih ada air kok. Alhamdulillah negeri kita ini. Maka penekanannya adalah pembahasan air ada seperti tidak ada. Seperti kasus sakit dan seterusnya. Baik, ini saja insyaallah masalah tayamum sudah selesai. Murtad, membatalkan tayamum, murtad banyak sebabnya. Murtad banyak sebabnya, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, atau merendahkan nabi, merendahkan Al-Qur'an, merendahkan Islam, murtad. Ini adalah banyak sebab-sebab murtad. Baca kalau ingin tahu sebab-sebab orang keluar dari Islam, ada kitab kecil, tapi ada di tempat kitab tersebut, tidak ada di kitab gede sekalipun. Apa itu? Muqaddimah kitab Sulam Taufik. Kalau pengen tahu nih kitab Sulam Taufik, kitab ajib, di kitab lain tidak ada. Justru di kitab kecil Sulam Taufik ada. Yaitu apa itu? Yang menjadikan orang keluar dari Islam alias murtad. Itu diambil dari Qawatiknya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baca kitab tersebut, kebetulan Majelis Sulam Taufik kita baca di kitab Sulam Taufik kita baca di Bandung dan di beberapa kota kita baca, ambil videonya masalah apa sih yang menjadikan sebab seseorang itu murtad, dan ketahuilah murtad membatalkan tayamum, dan lebih dari itu maka ketahuilah murtad menghabiskan pahala. Naudzubillah, jangan sampai ada yang main-main urusan agama. Murtad, murtad, murtad. Menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya adalah murtad, keluar dari iman. Wallahu a'lam bissawab.